Oke, halo teman-teman semuanya. Nah, 5 menit lagi kita akan memulai sesi webinar seri ke-11. Jadi, aku mohon untuk teman-teman semuanya bisa mempersiapkan diri. Sebelumnya aku mau nyapa nih beberapa. Halo, halo Alex Siregar. Halo Kak, Oke, ada. Halo Filia Aprilia Uripto. Oke, nggak apa-apa, nggak usah dulu. Halo Felix Jordan, Tika Alena, Lulu. Oke. Ini untuk pembicaranya sudah ada Kak Bunga Alodia dan Kak Stanley. Mungkin Kak Bunga dan Kak Stanley bisa langsung open kamera terlebih dahulu, Kak. Biar teman-teman nggak penasaran siapa sih pembicaranya kali ini. Oke, kelihatannya Kak Bunga dan Kak Stanley masih mempersiapkan diri. Oke, teman-teman tetap semangat dan kita akan memulai 4 menit lagi. Jadi pastikan teman-teman selalu aktif mengikuti sesi kali ini. Jangan takut, khawatir, atau ragu jika teman-teman ingin mengaktifkan kamera, mikrofon, ataupun bertanya melalui room chat. Terima kasih. Selamat datang di acara webinar series 11 Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto. Selamat datang teman-teman semua, selamat sore. Bagaimana kabar kalian? Aku harap dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalani semua sesi ini. Selamat sore dan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen, kakak moderator, dan tentunya teman-teman webinar series 11 Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto. Teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Alansar Sita Putra, dan kali ini saya akan memandu teman-teman di webinar seri 11 Rethinking the Way We Eat. Acara yang pertama adalah doa pembuka. Doa akan saya buka dan saya pimpin secara Katolik. Mohon penyertaannya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu, akan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu pada kami hingga hari ini. Ya Tuhan, kami mohon lindungilah kami, berkatilah kami agar dapat melakukan sesi webinar series ke-11 ini dengan baik tanpa ada suatu gangguan. Kami mohon berkat-Mu dalam nama-Mu dan penyertaan Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke teman-teman. Kali ini sebelumnya aku mau tanya, teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan aku maupun pembicara melalui room chat. Kalian tahu nggak, webinar series ke-11 itu apa sih? Ya, webinar series merupakan webinar yang dilakukan Fakultas Teknologi Pertanian Unika yang saat ini sudah diadakan sebanyak 11 kali. Webinar series ini dilaksanakan dengan fokus utama untuk alumni, mahasiswa, dosen, dan sekarang tentunya untuk teman-teman pelajar SMA. Dan di webinar 11 ini, kita mengangkat tentang rethinking the way we eat, yang tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan makanan yang berada di sekitar teman-teman. Sebelumnya, demi kelancaran webinar kali ini, saya akan membacakan beberapa peraturan. Dimohon kepada peserta untuk memperhatikan peraturan berikut. Yang pertama, teman-teman dihimbau untuk tetap mematikan mikrofon dan dianjurkan untuk mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Jadi jika kondisi dan situasi memungkinkan, kami harapkan untuk teman-teman bisa mengopen kamera. Yang kedua, peserta dapat memberikan pertanyaan selama sesi melalui public chat dengan format nama, kepada nama narasumber, dan isi pertanyaan. Pertanyaan dari peserta akan dijawab pada sesi tanya-jawab setelah 2 sesi berakhir. Dan yang terakhir, enjoy this session and be active ya guys. Nah, sebelumnya aku akan mengenalkan beberapa pembicara kita. Kak Stanley dan Kak Bunga dipersilahkan untuk open kamera.
Oke, Kak Stanley dan Kak Bunga sudah open kamera. Selamat sore Kak Stanley. Sore Alan. Gimana, maaf? Agak putus tadi. Kak Bunga. Sore Alan. Oke, mungkin bisa next slide. Singkat dari Kak Stanley Adrian Susilo. Kak Stanley Adrian Susilo adalah mahasiswa aktif Unika angkatan 2018, program studi teknologi pangan. Kak Stanley ini punya beberapa pengalaman organisasi dari SMA maupun ranah mahasiswa. Beliau adalah Ketua OSIS SMA Karangturi 2017-2018, Ketua Panitia Open House FTP Unika Sugio Pranoto 2019, Koordinator Divisi Desain dan Dokumentasi PTMB 2019, dan yang terakhir tentunya sebagai Student of the Year Unika Sugio Pranoto 2020. Nah, di sisi lain, Kak Stanley ini juga beberapa memiliki pengalaman. Yang pertama, ada Foster, ada seminar pasar model, dan Forum Ekspor 2019, kebijakan peningkatan daya saing ekspor kopi dan produk turunannya. Untuk prestasi yang diraih, selain Kak Stanley sebagai Student of the Year Unika Sugio Pranoto, beliau juga merupakan juara 1 Lomba Festival Film Karangturi 2018. Selanjutnya, Kak Bunga. Sembari berjalan, Kak Bunga dengan nama lengkap Bunga Alodia merupakan mahasiswa aktif Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto angkatan 2018. Nah, Kak Bunga juga merupakan kandidat Student of the Year Universitas Katolik Sugio Pranoto. Selain itu, Kak Bunga memiliki beberapa pengalaman organisasi. Yang pertama, Kak Bunga merupakan Komisi Advokasi Senat Mahasiswa Universitas Katolik Sugio Pranoto dan pernah mengikuti magang di Senat Mahasiswa Universitas Katolik Unika Sugio Pranoto tahun 2019-2020. Beberapa kegiatan yang pernah diikuti adalah Sekretaris Pemilu Badan Eksekutif Mahasiswa University Day 2019, Seksi Acara PTMB Unika Sugio Pranoto, dan Seksi Acara Homecoming Seminar Fakultas Teknologi Pertanian 2020. Demikian perkenalan singkat dari kedua pembicara kita, yang tentunya selain mereka aktif, mereka juga memiliki beberapa prestasi di bidang akademik. Langsung saja, kita lanjutkan ke acara utama, yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan dibawakan oleh Kak Stanley. Oleh karena itu, kepada Kak Stanley, kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan kamera. Oke, cek apakah suaraku terdengar ya? Terdengar, Kak. Oke, sebentar. Untuk layarku sudah tampak apa belum ya? Aku kurang. Apakah sudah muncul untuk layarku? Alan mungkin bisa tolong mengecekkan? Sudah, Kak Stanley, sudah. Oke, terima kasih. Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara webinar yang diadakan oleh Fakultas Teknologi Pertanian yang ke-11. Sebelumnya, seperti yang sudah diperkenalkan tadi, perkenalkan nama Fakultas Teknologi Pertanian Unika Sugio Pranoto, sekarang sedang semester kelima. Nah, pada kesempatan yang luar biasa ini, aku akan memberikan sebuah presentasi mengenai permasalahan yang sudah banyak mungkin kita dengar, yaitu masalah sampah makanan. Nah, aku akan memberikan sedikit outline presentasi yang akan aku berikan pada sore hari ini. Aku akan mulai dengan pengantar apa itu sampah makanan, lalu aku akan lanjutkan dengan strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah makanan. Sebelum terakhir, aku akan menutup dengan memperkenalkan salah satu ide program yang saya bawakan waktu kemarin mengikuti kegiatan Student of the Year 2020, yaitu program loveyourfood.id. Oke, aku akan memulai dengan memberikan beberapa fakta mengenai sampah makanan. Banyak dari kalian mungkin tidak mengetahui bahwa 29 September lalu, seluruh dunia merayakan pertama kalinya Hari Kesadaran Sampah Makanan dan Hari Kesadaran Sampah Makanan Internasional.
Nah, kenapa kita merayakan hari ini? Karena sampah makanan merupakan sebuah masalah yang telah dikenali di seluruh dunia dan setiap negara sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dari negara masing-masing. Nah, setiap tahun diperkirakan terdapat 1,3 miliar ton makanan yang terbuang setiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan sepertiga jumlah makanan yang diproduksi setiap tahun, dan ironisnya 4 kali jumlah yang dibutuhkan untuk mengakhiri kelaparan dunia. Indonesia sendiri pernah meraih sebuah prestasi, tetapi bukan prestasi yang positif. Pada tahun 2017, Indonesia pernah meraih sebagai penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2017. Indonesia juga menempati posisi kedua terbawah sebagai negara dengan performa dan usaha untuk mengurangi sampah makanan terendah di dunia. Berbicara mengenai masalah sampah makanan, pertanyaan pertama yang muncul adalah apa sebenarnya yang didefinisikan sebagai sampah makanan. Secara sederhana, sampah makanan dapat diartikan sebagai bahan makanan yang tidak terkonsumsi, baik itu terbuang pada saat pemrosesan maupun pengiriman, atau busuk di penyimpanan, atau mungkin kita sendiri membuangnya di rumah kita. Sampah makanan sendiri dapat dibedakan menjadi dua tergantung di mana sampah makanan tersebut terbuang. Yang pertama disebut sebagai food loss atau susut pangan, dan yang kedua disebut sebagai food waste atau limbah pangan. Food loss adalah bahan makanan yang terbuang pada tahapan awal di rantai pasokan pangan, mulai dari pada saat pemanenan, distribusi, transportasi, dan juga pemrosesan. Sedangkan food waste atau limbah pangan terjadi pada tingkat retail atau penjualan, lalu juga pada restoran-restoran, dan juga kita sebagai para konsumen. Nah, permasalahan yang akan aku bahas pada presentasi kali ini adalah permasalahan limbah makan. Nah, lalu apa sebenarnya dampak dari sampah makanan ini? Dampak pertama adalah ketahanan pangan atau biasa kita kenal sebagai ketersediaan pangan yang mencukupi dari segi kualitas maupun kuantitas. Sampah makanan berarti bahan makanan yang diproduksi tidak dapat digunakan seperti seharusnya, sehingga jumlah makanan yang mencapai di tingkat konsumen menjadi berkurang. Berikutnya adalah kelestarian lingkungan. Menurut sebuah survei yang pernah dilakukan, apabila sampah makanan dinyatakan sebagai sebuah negara, maka sampah makanan akan menempati posisi ketiga sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Gas rumah kaca adalah gas yang menyebabkan pemanasan global seperti yang banyak kita tahu. Dan yang ketiga adalah dampak ekonomi. Sampah makanan yang kita hasilkan berarti sumber daya alam, baik itu dari segi biaya, air, maupun juga pupuk-pupuk yang digunakan untuk menghasilkan bahan makanan tersebut akan terbuang secara sia-sia karena pada akhirnya tidak dikonsumsi dan hanya terbuang. Untuk menyelesaikan masalah ini, Environmental Protection Agency Amerika Serikat menyebutkan terdapat 5 solusi untuk menangani limbah makanan, mulai dari yang paling ramah lingkungan hingga yang paling buruk bagi lingkungan. Pada tingkatan paling atas ada mengurangi surplus atau mengurangi kelebihan pangan. Yang berikutnya terdapat mendonasikan kepada yang membutuhkan, lalu sebagai pakan atau bahan industri seperti untuk bahan baku membuat etanol. Berikutnya terdapat kompos, dan yang terakhir yang seperti kita ketahui yaitu TPA. Nah, karena mengurangi surplus adalah satu-satunya cara untuk mengurangi limbah makanan yang paling ramah lingkungan, disinilah peran kita sebagai konsumen harus bertindak. Nah, lalu bagaimana strategi yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah makanan? Perlu kita ketahui dulu mengapa sebenarnya kita membuang sampah makanan. Saat saya merancang program Student of the Year yang saya lakukan, saya menemui berbagai macam alasan orang membuang sampah makanan. Akan tetapi, semuanya jatuh kepada beberapa poin penting. Yang pertama adalah budaya. Banyak budaya tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lain, di mana menyediakan makanan akan dipandang lebih baik dibanding menyediakan makanan yang pada akhirnya kekurangan. Oleh sebab itu, banyak orang yang menyediakan lebih banyak makanan dibanding yang seharusnya dibutuhkan, terutama pada acara-acara besar. Yang berikutnya adalah memberi lebih dari yang dibutuhkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti mungkin membeli kemasan yang lebih ekonomis pada ukuran yang lebih besar, padahal kita belum tentu memerlukannya. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan tentang cara mengolah bahan makanan, baik itu dari segi penyimpanan maupun kita mengolah bahan-bahan makanan yang mungkin sudah mendekati pada masa akhir penyimpanannya. Lalu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen untuk mengurangi sampah makanan kita?
Saya membagi penjelasan ini menjadi 3 bagian, mulai dari belanja, penyimpanan makanan, dan juga pada saat kita merencanakan makan kita. Ayo kita mulai dari yang pertama. Belanja. Pada saat belanja, terdapat 3 poin penting yang perlu teman-teman coba untuk berusaha mengurangi sampah makanan yang teman-teman hasilkan. Mulai dari periksa. Sebelum berangkat untuk belanja atau setiap minggu, berilah sedikit waktu untuk memeriksa barang makanan apa saja yang mungkin teman-teman kehabisan. Setelah itu, buatlah catatan atau daftar belanja. Menurut berbagai survei yang saya baca, mencatat atau membuat rencana belanja merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk mengurangi jumlah kelebihan bahan makanan yang kita konsumsi. Dan yang terakhir adalah mengambil secukupnya. Memang benar, seringkali terdapat promosi di mana kita akan lebih tertarik untuk membeli lebih banyak karena tampaknya membeli lebih banyak itu akan lebih menguntungkan bagi kita. Akan tetapi di sisi lain, seringkali orang juga membeli lebih banyak pada akhirnya tidak mereka konsumsi dan akhirnya terbuang secara sia-sia. Kita lanjut pada berikutnya, yaitu masalah penyimpanan makanan. Banyak orang tidak mengetahui mengenai cara penyimpanan yang baik. Oleh sebab itu, cara menyimpan yang baik adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa bahan makanan yang kita miliki dapat bertahan lebih lama dan juga dapat kita manfaatkan dengan maksimal. Yang pertama adalah mengikuti petunjuk. Pada label bahan makanan seringkali diberikan instruksi mengenai bagaimana cara menyimpan bahan makanan yang baik. Seringkali kita menemui informasi ini ditunjukkan pada ukuran yang sangat kecil dan tidak jelas untuk kita lihat. Oleh sebab itu, kita perlu menyadari dan juga memperhatikan segala jenis informasi yang terdapat pada label untuk memastikan bahwa bahan makanan yang kita beli pada akhirnya dapat kita konsumsi dan tidak rusak di tengah jalan. Yang berikutnya ini yang mungkin banyak orang belum tentu banyak lakukan, yaitu merapikan tempat menyimpan makanan. Salah satu cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah meletakkan makanan yang harus segera dihabiskan pada tempat yang tampak oleh mata. Hal ini lebih tepat dilakukan pada kulkas atau refrigerator, tempat penyimpan makanan. Karena seringkali kita menyimpan bahan makanan dan meletakkannya di belakang, yang pada akhirnya kita lupakan dan akhirnya terbuang. Lalu berikutnya adalah menyimpan sesuai jenisnya. Hal ini lebih terkait dengan keamanan makanan, di mana kita berusaha untuk supaya jangan sampai ada kontaminasi antar bahan makanan, terutama antara yang sudah matang dengan yang masih mentah. Ini adalah beberapa contoh label mengenai instruksi cara menyimpan bahan makanan. Seperti yang teman-teman bisa lihat, label ini seringkali ada yang diberikan tanda dengan jelas, diberi kotak warna merah, akan tetapi seperti yang di contoh satunya, tidak ditunjukkan secara jelas. Ini memerlukan kejelian para konsumen untuk memastikan bahwa instruksi yang diberikan mengenai penyimpanan bahan makanan tersebut dapat diikuti dengan baik. Ini adalah salah satu cara lain juga untuk memastikan bahwa cara menata makanan yang kita simpan dengan baik. Seperti yang kita lihat di sana, bahan makanan yang memang harus kita segera makan, seperti makanan matang atau makanan olahan, kita letakkan di bagian kulkas paling atas yang kita lihat pertama kali. Dengan itu, kita dapat memanfaatkan bahan makanan tersebut lebih awal dan mengurangi bahan makanan yang terbuang. Tes penyimpanan berikutnya adalah menghabiskan bahan makanan. Apabila kita telah membukanya, lebih baikkan satu kemasan tersebut sebelum membuka bahan makanan yang lain. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan bahan makanan yang sudah terbuka atau mungkin yang sudah ada di dalam kulkas sebelum membeli lagi bahan yang baru. Dan yang berikutnya adalah mengenai tanggal kadaluarsa. Seperti yang dijelaskan tadi, bahan yang telah mendekati masa kadaluarsanya lebih baik diletakkan pada tempat yang tampak atau dikeluarkan, supaya kita dapat segera menggunakannya sebelum masa kadaluarsanya tercapai. Nah, berbicara mengenai tanggal kadaluarsa, terdapat banyak orang yang mungkin belum mengetahui bagaimana harus bertindak terhadap tanggal-tanggal ini. Biasanya apabila kita menemui bahan makanan yang telah melebihi masa kadaluarsanya, ini berarti bahan makanan ini harus segera dibuang, karena hal ini terkait dengan keamanan makanan tersebut. Sedangkan apabila makanan tersebut telah melewati masa best before atau baik digunakan sebelum, kita dapat memeriksa terlebih dahulu apakah kualitas bahan makanan tersebut masih tampak baik dari segi kondisi fisik maupun aroma maupun rasa. Apabila tidak ada ditemukan keanehan, maka bahan makanan ini dapat dikonsumsi. Akan tetapi bila ada keanehan, dapat dibuang secara langsung. Tanggal best before tidak menandakan bahwa bahan makanan tersebut harus dibuang, akan tetapi itu menandakan bahwa kualitas bahan makanan tersebut tidak seoptimal waktu kalian pertama kali membelinya.
Lalu yang berikutnya adalah catat dan beri label. Hal ini berlaku untuk bahan makanan yang seringkali kita temui tidak memiliki label, seperti bahan-bahan yang kita temui di pasar. Salah satu cara untuk mencegah bahan makanan ini terbuang sia-sia adalah dengan memberikan label atau membuat catatan di depan kulkas kita. Dengan menambahkan label dan pada wadah-wadah penyimpanan seperti yang ada pada gambar juga, kita dapat membantu untuk mengidentifikasi kapan kita membelinya dan juga merencanakan bahan manakah yang harus kita gunakan berikutnya. Ini adalah satu contoh yang saya ambil juga mengenai tabel masa simpan bahan makanan. Banyak masyarakat Indonesia dan juga negara-negara lain yang mungkin belum mengetahui sebenarnya seberapa lama bahan makanan mereka itu bisa bertahan. Dengan memiliki tabel seperti ini, setiap orang dapat melakukan penyimpanan yang optimal untuk memastikan bahan-bahan makanan mereka dapat tahan lebih lama. Lalu yang terakhir mengenai merencanakan makan. Apabila sering kali kita temui ada bahan makanan yang tersisa atau mungkin yang dapat disebut sebagai leftover, dapat segera dimakan dengan diolah ulang. Banyak resep di internet yang sekarang ini sangat luas yang mempromosikan bagaimana cara mengolah leftover ini. Dengan begitu, kita dapat memaksimalkan makanan yang kita miliki dan tidak ada yang terbuang. Selain itu, kita harus juga menggunakan bahan yang telah mendekati masa best before-nya. Lalu yang berikutnya adalah menyimpan kelebihan. Apabila terdapat bahan makanan yang apabila ternyata yang bahan makanan yang kita pesan atau kita beli berlebihan, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mempersiapkan wadah dan juga menyimpannya sebelum kita mengkonsumsinya. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan porsi. Kita tidak perlu malu-malu untuk meminta porsinya lebih sedikit, karena itu adalah salah satu tindakan kita untuk menyesuaikan diri dengan porsi-porsi makanan, terutama bila kita makan di tempat lain. Selain itu, menyesuaikan porsi juga penting untuk dari segi menghitung jumlah orang yang datang bila kita memiliki acara. Nah, ini adalah rangkuman tips-tips yang telah tadi aku berikan. Apabila ingin di screenshot, dapat meng-screenshot bagian rangkuman ini. Nah, lalu sebenarnya apa manfaat mengurangi limbah makanan? Terdapat dua manfaat yang dapat aku identifikasi. Yang pertama adalah hemat. Kita mungkin tidak dapat merasakannya secara langsung, akan tetapi dengan mempraktekkan beberapa tips-tips yang diberikan tadi, kita dapat mengurangi jumlah bahan makanan yang terbuang. Secara tidak langsung, kita juga memanfaatkan dengan maksimal uang yang kita keluarkan untuk membeli bahan makanan tersebut. Dan yang kedua adalah menghargai. Kita menghargai makanan tersebut, kita menghargai setiap orang yang telah mendedikasikan pekerjaannya untuk memproduksi bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, lalu apa sih sebenarnya tantangan yang terjadi bila orang-orang berusaha mengurangi sampah makanan? Teman-teman mungkin di sini juga akan mengalami hal yang sama. Yang pertama adalah dari segi waktu. Banyak orang sekarang tidak memiliki cukup waktu untuk bisa menyempatkan diri untuk merencanakan bahan makanan yang akan mereka konsumsi sehari-hari. Padahal sebenarnya tips yang aku berikan tadi dapat dilakukan dengan cepat. Hanya dengan 10 menit saja merencanakan apa saja yang ingin dibeli, kita dapat juga berkontribusi untuk mengurangi sampah makanan. Berikutnya adalah pengetahuan. Salah satu solusi untuk hal ini adalah dengan menjelajah internet. Banyak sekali informasi mengenai cara penyimpanan bahan makanan yang benar yang dapat diakses untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai cara menyimpan makanan. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi mengurangi sampah makanan memang terkadang agak sulit karena kita tidak dapat merasakan dampak mengurangi sampah makanan tersebut secara langsung. Oleh sebab itu, saya akan memberikan satu tips terakhir, yaitu 3 tahap utama yang teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama adalah pasanglah target. Apa yang ingin kalian kurangi? Apakah itu makanan yang terbuang karena expired, atau mungkin kalian ingin mengurangi makanan yang terbuang karena kalian tidak menyukainya. Setelah itu, lakukan pengukuran secara sederhana. Antara kalian membuat catatan kecil mengenai seberapa sering kalian membuang makanan, atau mungkin seberapa banyak makanan yang kalian buang, tidak perlu dengan menimbangnya. Dan yang terakhir adalah action. Kalau kalian tidak bertindak dari sekarang, kalian tidak akan pernah merasakan dampak dari tips-tips yang diberikan tadi. Sebelum saya menutup presentasi saya ingin memberikan sedikit cuplikan mengenai ide yang dulu saya miliki saat mengajukan diri dalam kegiatan Student of the Year Unika Sugio Pranoto. Ide program Love Your Food ini berasal dari sebuah program yang diadakan di Inggris yang bernama Love Food Hate Waste. Program ini sangat luar biasa karena telah berhasil menurunkan sampah makanan
di Inggris hingga 20% dalam 5 tahun. Dan menurut data terbaru yang pernah saya baca, Inggris merupakan satu-satunya negara yang telah mencapai setengah dari target Sustainable Development Goals 12.3. Lalu apa sebenarnya program Love Your Food ini? Program ini merupakan program yang memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi aplikatif mengenai cara mengurangi sampah makanan. Nah, informasi yang diberikan dan memberikan alat dan juga solusi untuk mengurangi sampah makanan juga. Apabila teman-teman berkenan, dapat juga mengecek Instagram kami. Untuk sementara ini masih dalam proses pengembangan dan semoga dalam sebulan atau 2 bulan ke depan kita dapat memulai beberapa kampanye-kampanye pertama. Sekian dari saya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, feel free to ask. Thank you. Oke, terima kasih Kak Stanley atas materi yang dibawakan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju materi kedua. Untuk Kak Bunga Alodia, dipersilahkan untuk open microphone dan memulai sesi kedua. Terima kasih. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Oh ya, oke, sebentar ya. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bunga Alodia dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Pangan Unika Sugio Pranoto, angkatan 2018. Kalau tadi Stanley sudah menjelaskan mengenai food waste, hari ini aku akan membahas satu topik, yaitu food packaging and the environment, kemasan pangan dan lingkungan. Nah, aku yakin teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan yang namanya food packaging. Kita tahu food packaging itu bahannya ada berbagai bahan untuk membuat food packaging seperti plastik, lalu ada kertas, lalu ada glass, dan ada metal. Nah, aku akan bahas sedikit mengenai food packaging. Mungkin nggak banyak-banyak, tapi hanya sekedar introduction mengenai food packaging. Kenapa sih food packaging itu diperlukan, dan kenapa food industry itu nggak bisa terlepas dari yang namanya food packaging. Fungsinya itu apa saja gitu. Di sini aku ambil satu contoh, yaitu susu UHT, yang dulu aku kira ini namanya kemasan karton, tapi setelah aku masuk FTP, fun fact aja, ternyata nama karton packaging atau yang nama dagangnya itu dikenal dengan Tetra Pak. Kenapa dia disebut Tetra Pak? Karena dia itu terdiri dari berbagai lapisan, teman-teman. Bisa dilihat di gambar, dari dalam itu ada polietilen, plastik, terus ada polietilen yang merupakan plastik juga, aluminium foil, polietilen lagi, baru ada kemasan kartonnya, kemudian di luar itu ada kemasan plastik lagi. Gitu. Nah, tapi di sini aku nggak mau bahas mengenai Tetra Pak, langsung aja kita langsung masuk ke fungsi dari food packaging itu sendiri. Nah, yang pertama yang pasti itu food packaging ada fungsi yang pertama yaitu containment, di mana dia mewadahi makanan entah dari agar dia itu tidak tumpah atau tidak berceceran kemana-mana gitu teman-teman. Lalu ada convenience itu untuk kenyamanan dan kepraktisan konsumen saat mengonsumsi produk tersebut. Di situ ada di PPT itu ada bolongan yang buat ini loh, buat nyoblosin sedotan. Nah, itu kan memudahkan kita konsumen untuk mengonsumsi produk tersebut. Makanya itu masuk ke dalam fungsi yaitu convenience. Kemudian ada juga communication, di mana packaging ini berfungsi untuk menyampaikan informasi. Kira-kira ini tuh produk apa sih? Lalu isinya tuh apa aja? Itu bisa disampaikan melalui nutritional facts, lalu ada ingredients-nya, terus isi bersihnya berapa, lalu ini halal atau enggak. Itu fungsi packaging untuk communication. Dan yang terakhir ada protection and preservation, di mana packaging ini berfungsi sebagai barrier atau semacam pemisah gitu antara lingkungan luar dengan makanan atau minuman, sehingga mereka tidak terkontaminasi oleh kontaminan fisik, kontaminan kimia, maupun kontaminan mikrobiologis, seperti itu. Dan kalau mereka terlindungi dari kontaminasi tersebut, otomatis dia akan memperpanjang umur simpan, yaitu di mana itu masuknya fungsi preservation gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke plastic packaging yang tentunya kita juga temui hampir setiap hari.
Plastik itu sebenarnya apa sih? Plastik itu berdasarkan dari kata bahasa Yunani yaitu plastikos yang artinya dapat dibentuk atau dicetak. Plastik merupakan polimer organik dengan massa molekul yang tinggi. Lalu ada berbagai jenis plastik mulai dari PETE, HDPE, dan seterusnya. Mereka itu disimbolkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, di mana 7 itu berarti plastik yang tidak masuk dalam kategori 1 sampai 6. Nah, kita mau lihat nih, kira-kira ada packaging apa aja sih yang dari plastik yang ada di food industry. Pertama itu ada PETE, polyethylene terephthalate. Kita bisa temukan dalam air minum dalam kemasan dan juga pada botol pengemas minuman bersoda. Lalu ada HDPE, high density polyethylene, di mana dari namanya sendiri dia itu high density, berarti kan dia densitasnya tinggi, dia lebih padat dan otomatis lebih tebal dan lebih kuat. Contohnya kalau pada industri makanan tuh jerigen yang seperti ini biasanya digunakan untuk mewadahi minyak goreng, bisa juga susu atau bahkan jus buah, tapi dalam jumlah yang besar, jadi yang literan gitu. Lalu yang ketiga ada PVC, polyvinyl chloride, biasanya dalam kemasan sekali pakai dan juga ada plastic wrap, cling wrap. Yang keempat ada LDPE, low density polyethylene. Ini juga sering kita temui dalam plastik resep dan juga yang tadi aku jelasin di awal mengenai Tetra Pak, dia kan ada lapisan plastiknya, itu pakainya LDPE. Lalu yang kelima itu ada polypropylen, ini biasanya dalam botol tumbler gitu ya, yang kita bawa setiap hari, karena itu dia itu sifatnya tuh lebih tahan terhadap panas, jadi dia aman untuk digunakan terus-menerus. Lalu juga ada polistiren. Polistiren ini juga kita sering banget menemukan kalau kita pesan makanan. Itu ada contohnya adalah styrofoam, dan untuk other yang selain dari kemasan plastik dari 1 sampai 6 itu adalah bioplastik gitu. Nah, kenapa sih plastik itu banyak digunakan di industri pangan? Pastinya dia punya banyak kelebihan. Plastik itu ringan, dia itu tahan lama, durable, dia bersifat inert atau dia itu tidak mudah bereaksi. Dan secara harga dia juga ekonomis dan bervariasi. Bervariasi itu dari segi warna, transparansi, terus juga sifatnya sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini adalah grafik produksi plastik global menunjukkan seberapa meningkatnya produksi plastik dari 1950 sampai 2015. Dia meningkat secara signifikan pada tahun 2015 kemarin mencapai hingga 381 juta ton. Dan ini adalah grafik produksi plastik di sektor industri. Bisa dilihat bahwa packaging itu berkontribusi banyak terhadap produksi plastik, termasuk food packaging di dalamnya. Nah, karena kita tahu kalau plastik itu sangat susah terdegradasi, dia mengakibatkan sejumlah permasalahan lingkungan. Yang pertama tuh polusi udara. Karena plastik terbuat dari senyawa petrokimia, berarti kan untuk mendapatkan bahan itu harus ada pengeboran minyak dan gas kan. Nah, pengeboran minyak dan gas itu melepaskan kontaminan toksik ke udara. Contohnya ada benzena, toluen, etilbenzena, silen, monoksida, dan senyawa toksik lainnya. Kemudian karena lebih dari 40% sampah berakhir dengan dibakar, terutama insinerasi, maka pembakaran plastik itu akan menyebabkan terlepasnya POP atau persistent organic pollutant dan senyawa toksik ke udara. Kemudian ada polusi air. Ini sangat berkaitan dengan mikroplastik. Sebelumnya mikroplastik itu adalah serpihan plastik yang berukuran sangat kecil, kurang dari 5 mm. Lalu mikroplastik itu sifatnya karsinogenik dan toksik. Mikroplastik juga dapat ditelan oleh organisme dan mengakibatkan bioakumulasi. Nah, pada polusi air ini sangat membahayakan organisme laut. Bahkan lebih dari 100.000 binatang laut mati tiap tahunnya akibat polusi plastik. Jadi dampaknya ke organisme laut itu sangat besar. Lalu yang terakhir juga dia bisa mengakibatkan polusi tanah karena ketika plastik ada di dalam tanah dia akan melepaskan senyawa toksik ke dalam tanah dan senyawa toksik itu bisa terserap ke dalam air atau sumber air di sekitarnya dan melalui air senyawa toksik juga dapat aman. Jadi nanti senyawa toksik
bahkan mikroplastiknya itu akan ada di dalam tanaman tersebut. Nah, dengan berbagai permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh plastik, usaha-usaha apa sih yang digunakan untuk mengurangi lah, at least mengurangi penggunaan plastik? Yang pertama tuh ada edible packaging. Aku ambil contoh dari Nopla, jadi jargonnya mereka tuh we make packaging disappear. Nopla ini adalah edible packaging, dari namanya berarti kan dia packaging yang bisa dimakan. Nah, dia itu terbuat dari seaweed, rumput laut, dan plants, dan dia bisa terdegradasi 4-6 minggu. Jadi itu terserah antara bisa dimakan atau kalau dibuang pun itu bisa terdegradasi begitu. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi dan adanya inovasi seperti ini sebenarnya juga berdampak terhadap lingkungan. Nah, ini contohnya produknya mereka, ada air minumnya seperti ini, nanti dibungkus, itu bisa dimakan. Terus mereka juga membuat packaging untuk saus, untuk jus, untuk salad dressing, untuk bahkan untuk koktail gitu. Nah, yang kedua yaitu biodegradable packaging. Biodegradable packaging ini kan berarti dia bisa terdegradasi oleh mikroorganisme. Yang sekarang lagi hits di mana-mana itu biodegradable packaging dari singkong ya. Mulai banyak digunakan oleh toko-toko dan gitu. Nah, selain itu juga banyak gerakan mengurangi sampah plastik. Contohnya pada toko-toko supermarket gitu, mereka kan mengadakan plastik berbayar atau juga bahkan nggak ada yang tidak menyediakan plastik sama sekali dan mereka juga menjual shopping bag seperti ini untuk dalam rangka untuk mengurangi sampah plastik. Nah, kalau itu merupakan usaha dari luar untuk mengurangi sampah plastik, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi itu? Aku pengen ngajak semua teman-teman di sini buat ngelakuin satu hal yang simple banget, yang sebenarnya tuh ya udah sangat umum didengar, tapi apakah kita melakukannya gitu teman-teman? Yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, seperti pada alat makan, AMDK, styrofoam, sedotan, kita bisa mengganti itu dengan eco straw, dengan membawa tas belanjaan, dengan membawa botol minum sendiri, dan ini tuh hal simple yang kita bisa lakukan, dan mungkin dampaknya nggak kelihatan langsung teman-teman, karena dampaknya itu baru kelihatan kalau misalnya semuanya tuh terakumulasi, kita lihat selama seminggu, kita hitung sampahnya kita tuh berkurangnya berapa dengan bawa botol, dengan bawa straw, tapi ya kita harus mulai melakukan ini menurutku, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan mau sampai kapan kita nunggu buat ngelakuin suatu dampak yang positif buat lingkungan, gitu teman-teman. Nah, untuk closing-nya aku mau ada satu kesimpulan, plastik itu tidak bisa digantikan, akan tetapi berbagai usaha untuk mensubstitusi penggunaan plastik dapat mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Jadi kalau ada yang bilang kita bisa mengganti semua plastik di dunia ini dengan bahan non-plastik, itu nggak mungkin karena kita sangat dependent dengan plastik, tapi at least kita bisa ngelakuin usaha-usaha kecil untuk mensubstitusi penggunaan plastik itu dan memberikan impact yang lebih baik ke lingkungan. Terus aku mau close presentasiku dengan sedikit quote, doing the little things can make a big difference. Jadi melakukan hal-hal kecil itu bisa mengakibatkan perubahan yang besar. Seperti presentasi saya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bunga dan Kak Stanley. Presentasi yang sangat luar biasa dan sangat informatif, yang tentunya menambah pengetahuan kita semuanya. Nah, teman-teman semua, dari presentasi tadi bisa saya rangkumkan. Untuk materi pertama, sampah makanan adalah sebuah masalah yang dihadapi setiap negara. Terdapat dua istilah makanan, yaitu susut pangan dan limbah pangan. Limbah pangan sendiri merupakan bahan pangan yang hilang pada tingkat retail, bisnis makanan, dan konsumen. Dengan mengurangi limbah makanan, kita dapat menghemat dan menunjukkan penghargaan kita terhadap yang memproduksi atau menghasilkan makanan. Tentunya ada beberapa tantangan untuk mewujudkannya, seperti kurangnya waktu, pengetahuan, dan motivasi sendiri, bagaimana cara untuk mereduksi sampah tersebut.
Salah satu alat atau platform yang dapat membantu kita dalam mengurangi sampah makanan adalah media sosial dan online platform lainnya seperti loveyourfood.id. Di materi kedua tidak kalah menarik, Food Packaging and the Environment menjelaskan mengenai berbagai jenis plastik yang diproduksi untuk pengemas makanan, dampaknya terhadap lingkungan, dan berbagai macam cara untuk mengurangi dampak tersebut. Nah, langsung saja teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A. Untuk sesi pertama, akan kita buka 3 pertanyaan. Nah, kita tunggu pertanyaan teman-teman. Aku ingatkan sekali lagi teman-teman, peserta dapat memberikan pertanyaan selama sesi melalui public chat dengan format nama, koma kepada nama narasumber, dan isi pertanyaan. Ayo tanya. Masa nggak ada yang tanya sih? Halo teman-teman. Ayo nih, mumpung kita lagi dengan pembicara-pembicara yang keduanya kandidat Student of the Year, Unika Sugiyopranoto, dan Kak Stanley sendiri merupakan winner dari Student of the Year tahun Unika Sugiyopranoto tahun 2020. Masa nggak ada yang tanya nih? Oke, pertanyaan pertama langsung untuk Kak Bunga. Kak Bunga bisa open mic dulu, Kak. Halo, Kak Bunga. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Dika Alena. Pertanyaan yang sangat menarik sih, Kak. Oh, 2 pertanyaan sekaligus, Kak. Selamat sore, mau bertanya untuk Kak Bunga. Pertanyaan pertama, apakah ada pengolahan limbah plastik yang aman bagi lingkungan dan masih bernilai ekonomis? Lalu Kak, aku mendengar tentang biodegradable plastic. Apakah itu lebih ramah atau ramah lingkungan? Sekian dan terima kasih. Kak Bunga bisa langsung menjawab, Kak. Oke, jadi yang pertama tuh, apakah ada pengolahan limbah plastik aman bagi lingkungan dan masih bernilai ekonomis? Tentunya teman-teman pasti tahu reduce, reuse, recycle ya. Dan sampai sekarang itu recycle itu sebenarnya masih diterapkan. Jadi ada plastik-plastik yang bisa di-recycle menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis. Seperti ada furniture bahkan yang terbuat dari plastik yang di-recycle gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada pengolahan limbah plastik aman bagi lingkungan dan masih bernilai ekonomis, tentunya ada. Dan pertanyaan kedua, biodegradable plastik, apakah itu lebih sampling? Maksudnya gimana ya? Pertanyaan yang kedua. Mungkin gini, Kak. Dika Alena bisa open mic. Ramling tuh ramah lingkungan, Kak. Oh, maaf ya, saya agak ketinggalan zaman. Iya, tentunya plastik biodegradable itu jauh lebih ramah lingkungan daripada plastik pada umumnya, karena plastik biodegradable itu kan dari ini ya, biasanya dari tumbuhan, dari starch, dari singkong, bahkan itu tuh dia lebih cepat untuk terdegradasi, jauh lebih cepat daripada plastik. Plastik bahkan bisa sampai, ada yang bisa sampai beratus-ratus tahun begitu. Jadi yang pasti biodegradable plastik itu lebih ramah lingkungan daripada plastik pada umumnya. Gitu. Mungkin semoga menjawab ya, cukup menjawab. Dika, terima kasih. Oke, Dika Alena, apakah pertanyaan sudah terjawab dengan baik? Boleh loh Dika Alena untuk langsung open mic. Maaf, Alan masih off mic. Oke Kak, jawaban dari Dika cukup Kak, terima kasih. Oke, baru ada 1 pertanyaan. Masa sih nggak ada 1 pertanyaan lagi kepada Kak Bunga lagi nih Kak.
Kak Bunga bisa open microphone. Pertanyaan dari Angelia Khalista. Oke. Selamat sore Kak Bunga. Saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan bioakumulasi mikroplastik? Oke, langsung saya jawab Bisa langsung aja. dijawab Kak Bu. Jadi bioakumulasi itu dari katanya sendiri itu kelihatan ya. Jadi dia akumulasi atau pengumpulan substansi dalam satu organisme. Dalam hal ini mikroplastik. Karena kan plastik yang terbuang di misalnya di laut gitu kan mengakibatkan laut itu tercemar mikroplastik. Nah, mikroplastik ini bisa terkonsumsi oleh organisme-organisme laut, dan organisme laut yang sudah mengkonsumsi mikroplastik ini pasti kan di dalamnya ada mikroplastiknya ya. Nanti dia akan dimakan oleh organisme lain, terus pokoknya nanti jadi numpuk gitu. Jadi bioakumulasi adalah penumpukan satu substan dalam organisme gitu. Semoga menjawab ya, Angelia Khalista. Sudah cukup begitu, Alan. Oke, terima kasih Kak Bunga. Oh, dari Kak Khalista juga menjawab. Baik, terima kasih Kak. Untuk teman-teman yang lain nih, masa nggak ada yang mau tanya? Yakin nih? Oke. Mungkin sembari teman-teman menunggu ada pertanyaan, aku akan membacakan beberapa rules untuk kuis nanti nih teman-teman. Jadi, setelah sesi ini, kita akan mengadakan kuis dengan platform Quizizz. Tapi nggak usah khawatir teman-teman. Pertanyaan seputarnya adalah pertanyaan dengan topik dari dua materi yang kakak-kakak pembicara ini presentasikan. Pertama, peserta diwajibkan mengisi nama dengan nama asli tanpa tambahan emoticon dan simbol. Yang kedua, peserta mengerjakan soal yang diberikan hanya satu kali kesempatan tanpa ulangan. Bagi pemenang, diharapkan memberikan bukti SS ke line Dual Stripe SP atau menghubungi nomor WA 085712010019 atau dengan ID FTP Unika untuk mendapatkan hadiah kuis ini. Tetap semangat dan jujur ya guys. Jadi nanti ketika teman-teman melihat rank, jika teman-teman ranking 1 bisa menghubungi kontak person yang aku sampaikan. Nah, untuk pertanyaannya nih kembali lagi. Ada pertanyaan untuk Kak Stanley. Kak Stanley bisa open kamera. Iya. Pertanyaan dari Lulu, Kak. Oke. Ya, maaf Kak, open microphone. Oke, Sudah masuk belum ya suara saya? Sudah ya? Sudah Kak. Mau bertanya Kak, kita kan bisa meminimalisir food waste. Lalu, untuk food loss-nya, apakah masih bisa kita minimalkan Kak? Terima kasih. Oke, jadi food loss dan food waste ya. Tadi kan aku saya jelasin kalau food loss itu terjadi pada tingkat mulai dari petani, produksi, hingga distribusi. Nah, kalau secara langsung, kecuali kalau kita memang bekerja di bidang itu ya, mungkin kalau misalnya kita ada seorang entrepreneur yang mungkin ingin mendirikan sebuah perusahaan atau mungkin memiliki kebun besar, ingin mengurangi jumlah kehilangan pemanenan, pasti bisa kita juga ikut mengurangi food loss. Tapi kalau kita sebagai posisi sebagai konsumen, sebenarnya memang tidak ada cara langsung untuk kita terlibat mengurangi food loss. Karena itu terkait dengan berbagai berbagai titik pada rantai pasokan pangan. Tapi kalau ini pendapat saya dan juga berdasarkan yang pernah saya baca juga, dengan mengurangi food waste sebenarnya kita itu juga mengurangi stres atau istilahnya tekanan yang harus yang ada pada rantai pasokan pangan. Jadi setiap kita pastikan di pasar ada namanya permintaan dan juga penawaran. Nah, apabila permintaan ini bisa kita minimalisir dari segi terbuangnya akibat sampah makanan atau food waste,
Nah, dari sisi nanti bakalannya akan secara tidak langsung bisa bertambah juga pada food loss, di mana usaha yang dilakukan oleh para petani dan juga para produsen tidak perlu terlalu berat untuk memenuhi pasokan pangan. Jadi seperti dengan kita mengurangi sama makanan, otomatis bahan makanan menjadi lebih efektif dan lebih banyak kita terima. Dan akibatnya nanti semakin ke atas dari rantai pasokan pangan, food loss bukan food loss, tekanan yang harus dilakukan untuk memproduksi bahan makanan menjadi ikut berkurang juga. Kalau jawaban dari aku seperti itu, gitu Alan. Dan juga untuk Lulu, apakah sudah terjawab belum ya? Oke, terima kasih Kak Stanley. Oke. Lulu sudah jawab, Kak? Sama-sama. Oke, nah ini ada Adilia Hapsari. Adilia Hapsari jadi bertanya atau tidak, Adilia? Oh, oke. Kak, ternyata masih ada satu pertanyaan lagi dari Patrick Kristanto untuk Kak Bunga. Kak Bunga bisa open microphone? Kak Bunga, apakah sedotan ramah lingkungan dapat terdegradasi dan apabila bisa, kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama? Terima kasih. Kak Bunga bisa langsung menjawab. Oke, untuk sedotan ramah lingkungan, ya, sedotan ramah lingkungan itu berarti maksudnya bukan eco straw ya. Jadi mungkin tidak terbuat dari plastik, mungkin kayak sedotan kertas gitu ya. Bener nggak nih yang dimaksud? Atau mungkin sedotan dari bambu yang seperti itu? Mungkin Patrick bisa langsung open microphone untuk menyamakan persepsi, Patrick. Open microphone aja nggak apa-apa, Patrick. Oh, oke. Jadi untuk sedotan ramah lingkungan, tentunya yang terbuat dari plastik, dari bahan yang ramah lingkungan itu, tentunya dia akan terdegradasi lebih cepat daripada plastik ya. Ini aku dapat sumber paper straw yang biasanya digunakan buat ganti sedotan plastik itu biasanya bisa hancur dalam waktu 40-90 hari saja. Tapi tentunya itu bervariasi ya, karena sedotan ramah lingkungan sendiri kan pasti jenisnya juga banyak gitu. Tapi yang pasti dia jauh lebih ramah lingkungan daripada plastik pada umumnya, seperti itu. Terima kasih, semoga menjawab, Patrick. Oke, untuk Patrick sendiri, apakah pertanyaan yang disampaikan Kak Bunga sudah cukup untuk menjawab? Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki acara kuis. Rules-nya sudah aku sampaikan dan teman-teman bisa membaca di room chat. Nah, ini sementara untuk teman-teman yang sudah masuk ada sekitar 8. Ayo teman-teman lain kita tunggu. Untuk moderator mungkin bisa mengizinkan saya untuk share screen. Oke teman-teman semua, apakah screen saya sudah terlihat? Mungkin bisa dibantu menjawab Kak Stanley, apakah screen saya sudah terlihat, Kak? Sudah kok, sudah muncul kok. Oke, ini masih baru 15. Oke, mungkin teman-teman lain bisa masuk. Terakhir kali Gabrielio Calvin, Lulu Kurnia Viola. Ayo teman-teman, pada masuk kuis. Karena kuis ini nantinya ada hadiah giveaway-nya yaitu voucher GoPay.
Udah 21 orang? Oke, mungkin bisa kita tunggu sebentar lagi. Ayo teman-teman, dari 33 peserta, awak hanya 22 teman-teman. Bisa langsung mengikuti kuis di link yang sudah aku bagikan di room chat. Oke teman-teman, 1 menit lagi kuis akan aku mulai. Jadi aku harapkan untuk teman-teman bisa mempersiapkan gadget masing-masing. Oke, kuis akan aku mulai 5 detik mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk posisi pertama, sementara Lulu. Ayo teman-teman lain bisa mengejar teman-teman. Jangan ragu untuk menjawab ya. Oke teman-teman, untuk sesi kuis sudah selesai dan pemenangnya adalah Stefani Aurelia di juara pertama, selanjutnya Krisantira, ketiga Agnes Diva, keempat Viola, dan kelima Keisha. Oke teman-teman. Sesi kuis kali ini sudah selesai dan sekarang kita lanjutkan untuk sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama, kami harapkan untuk teman-teman semua bisa open kamera. Teman-teman, Bapak Ibu dosen, dan kakak pembicara bisa diharapkan untuk open kamera. Ayo mungkin bisa untuk open kamera, Adila Sari, Bernardine, Kalista, Marcella, Jessica, Nadine, Patrick, Viola, Felix Jordan, Krisantira, Caroline, Novella. Oke, untuk teknis foto bersama, aku serahkan ke Kak Vika. Silakan Kak Vika. Ya, ini masih ada yang belum open cam ya. Coba teman-teman Filia, Klavin Sanyoto, Cecilia, Stefani, Lucky, bisa minta tolong dibuka kameranya. Novela Wulan, oh ya tidak apa-apa, kamera ada masalah. Viola, Jessica, oh ya sudah. Oke, akan saya mulai foto ya. Untuk slide pertama, berpose 1, 2, 3. Ya, sebentar. Oke, untuk bagian kedua, silakan berpose 1, 2, 3. Ya, sudah. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Vika. Oke teman-teman. Sebelumnya, tak terasa webinar seri 11 FTP Unika sudah selesai. Semoga penjelasan dari Kak Stanley dan Kak Bunga yang sudah disampaikan berguna dan menambah informasi serta experience teman-teman semuanya. Kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang telah kami perbuat, dan kami mengucapkan terima kasih kembali untuk serta dosen dan pembicara yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore teman-teman, dan sampai jumpa di webinar berikutnya. See you!